Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Nah, sekarang membaca arah kecenderungan atau kecondongan yang terdekat itu bagaimana? Membaca arah yang terdekat dari running itu seperti apa? Maka untuk membacanya, untuk membaca karakteristiknya ya. Karakteristik candle. Untuk membaca karakteristik candle atau pasar atau harga. Maka perhatikan pertarungan candle. Pertarungan candle ya. Pertarungan candle. Yang kedua, perhatikan high dan low-nya. Perhatikan pertarungan candlenya. Kemudian yang kedua, high dan low-nya. Kemudian yang ketiga, lihat dampaknya, lihat pengaruhnya. Pertarungan candle itu apa ya? Kita nanti lihat warna merah, warna hijau itu mana yang kuat, mana yang dominan. Kemudian perhatikan high dan low-nya, ya, tertinggi dan terendahnya seperti apa, nanti mempengaruhi. Kemudian lihat juga pengaruhnya, ada enggak candle terakhir terbentuk itu pengaruhnya terhadap candle-candle sebelumnya. Dari membaca karakteristik ini nanti akan ketemu probabilitas arah itu mau kemana. Setelah ketemu arah itu mau kemana, baru nanti masuk ke triggernya. Ini masuk kategori breakout, ini masuk kategori berbalik ya. Nanti kita lihat secara detailnya. Nah, penerapannya seperti apa? Ini cukup banyak ya. Jadi kita mungkin materi juga cukup banyak, cukup membuat kita nanti lebih pusing. Karena itu nanti diulang-ulang saja dulu ya. Diulang-ulang saja biar nanti ya semakin memahami. Karena butuh waktu yang lama untuk prosesnya memahami. Tidak semudah yang dibayangkan, ternyata tidak hanya buy dan sell, tidak hanya menggunakan moving average, tidak hanya menggunakan Bollinger Band, tidak hanya menggunakan RSI, ya tidak hanya menggunakan stok holistik yang mungkin yang pernah dipelajari dan sebagainya. Ternyata membaca dengan price action jauh lebih sulit ya misalnya. Tentu kalau kita sudah berulang-ulang, kalau kita sudah terbiasa, akan menemukan kemudahannya. Kita coba contohkan. Ya, anggap saja kondisi marketnya begini. Ke kanan belum ada, artinya running terakhir di sini. Ketika candle running seperti ini, bagaimana cara kita membaca pergerakan? Diawali dari yang terdekat dulu, yang ini terdekat. Yang terdekat ini muncul candle warna merah dan hijau yang sama dengan sumbu yang hampir sama juga. Oke, sehingga ini datar. Tidak ada kekuatan yang mendominasi. Kita geser ke sebelah kiri. Sebelah kiri yang mungkin kita lihat yang sebelum-sebelumnya. Tidak usah terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti dampaknya berbeda. Kita gunakan dulu time frame yang kecil dulu, time frame H1 ya. Perhatikan. Saya contohkan dulu time frame H1, kemudian kita bersihkan semuanya seperti ini. Nah, contoh kita lihat yang sekarang aja ya. Misalnya yang terakhir di sini. Terakhir warna hijau. Perhatikan yang terdekat dari running, ini struktur buyer. Artinya buyer itu dominan. Berarti fokus kita ke buy memang. Jangankan yang banyak ini, dari sekian mulai beranjak hijau ini pun bisa mengindikasikan market akan naik. Bagaimana kita membaca satu persatu ya? Diawali dari yang terdekat dulu. Oke, dari sini dari atas ini naik, ditolak, naik, ditolak, naik, ditolak terus begini. Sehingga high tertingginya di sini. Ini adalah tertingginya. Kemudian yang di bawahnya yang banyak ditolak di sini. Ya, banyak ditolak di sini. Sehingga ini adalah wilayah-wilayah resisten. Pertama yang di dekat yang bawah, baru yang di atas. Oke, ini jadi resisten dulu. Kemudian setelah itu kita bergeser di sini. Lah kenapa jauh? Kita nanti akan menentukan probabilitas ke depannya.
Tapi juga kita lihat historinya. Oke, ini ada resisten. Kemudian dia turun kuat, terhenti sampai di sini, low-nya sampai di sini, kemudian ditolak ke atas. Oke, saya tandai dengan low-nya di sini, harga terendahnya di sini. Kemudian ditolak ke atas. Nah, penolakan ini mengindikasikan buyer itu punya kekuatan. Selanjutnya dia ada perubahan warna. Setelah ini perhatikan karakternya, ini turun. Dari sini mulai penolakan, ini mulai penolakan, ditolak terus. Kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba sebenarnya, sudah diawali dari penolakan di sini, ada hijau yang tebal. Kita lihat yang dari sini pertarungannya hijau merah, ini hijau sudah mulai kuat. Meskipun belum mengalahkan yang di atas, setidaknya petunjuk pertama penolakan, petunjuk kedua ada wujudnya, maka ini berpotensi naik. Nah, berpotensi naik bukan berarti terus ke atas sampai tinggi. Belum tentu, harus diuji di area ini. Sehingga kalau kita misalnya sudah tahu dari sini penolakan, kemudian sudah ada hijau, kita entry di sini buy misalnya. Targetnya sudah jauh-jauh. Jangan terlalu jauh. Paling tidak antar dekat, ambil 300-400 sudah close, sudah selesai. Kita tidak tahu di atasnya lagi, tidak tahu sampai di atas, bahkan tidak tahu. Kita jangan terlalu jauh. Karena kita bermain jangka pendek, bermain trading harian. Kalau kita bermain swing ya boleh saja sampai 10.000, 20.000 boleh. Tentu nanti ketahanan kita harus kuat. Dari sini sudah ada penolakan, di sini berarti menjadi supportnya. Yang di atas resisten, yang di bawah supportnya. Oke, kita perhatikan perjalanan candlenya. Mencoba naik gagal, mencoba naik gagal, mencoba naik gagal. Ketika mencoba naik gagal semuanya, kemudian mulai berkurang di sini, ya, mulai ini dari yang terdekat di sini membentuk high tertingginya di sini. Selanjutnya perhatikan dia mencoba naik, tidak mampu, high-nya di sini. Setelah tidak mampu, kemudian berubah warna. Ini menjadi petunjuk dia akan turun lagi. Sehingga kalau kita sudah memahami, kita entry sell di sini, maka target jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh. Sekali lagi ada sumbu-sumbu yang di sebelah kiri kita gunakan atau kita ukur 300-an atau 200-300 kita close. Trading jangka pendek itu ya dalam satu transaksi 200 sampai 300 pergerakan itu sudah cukup ya. Jadi artinya kalau kita entry di sini dia 300 ke bawah ini sudah cukup sudah. Nah, tidak usah terlalu jauh begini. Ini untuk swing nantinya. Belum tentu kalau target banyak nanti tercapai hari itu ya, karena kita dibatasi satu hari harus clear. Perhatikan ketika terus dia mulai bergerak turun ini, terus turun. Low-nya, high dan low-nya, ini high-nya menuju ke bawah, low-nya menuju ke bawah, masih akan cenderung turun sampai di mana? Sampai di area support di bawah. Kita uji di sini. Kalau di area support tidak mampu lewat, artinya dalam bentuk volume di sana, kemudian sudah membentuk warna yang berubah, jadi warna hijau. Jadi ada candle lanjutan lagi, maka ini bisa menjadi pertanda dia akan ganti naik. Sehingga ketika dia turun, ini awalnya turun, mencoba untuk menembus, mencoba untuk breakout dari supportnya, tapi gagal. Sehingga low-nya di sini, low-nya setelah ini ada di sini, ini low-nya. Dari dua ini menjadi support yang kuat. Oke, sekarang low-nya di sini. Perhatikan ketika selanjutnya dia mencoba turun sumbunya, tapi terbentur di sini dan akhirnya naik, maka low-nya semakin ke atas. Low yang semakin ke atas mengindikasikan pergerakan akan naik. High semakin ke bawah, harga tertinggi semakin ke bawah, maka mengindikasikan market itu akan bergerak ke bawah. Terus begitu kita lihat, low-nya di atas terus. Kemudian ketika naik kita diuji lagi di sini. Ini karena di sini banyak penolakan, maka kita bisa tarik garis. Ini sama ini. Ini juga namanya resisten yang terdekat dulu. Ketika dia breakout di sini, breakout yang dekat di sini, breakout yang di bawah, ini berpotensi akan naik. Tapi karena di sini ada penolakan, hati-hati ya. Lebih baik kita tunggu breakoutnya di sini, baru buy-nya di atasnya. Kalau masih di sini dekat-dekat dengan di atasnya, maka hati-hati. Ini bisa koreksi ya, koreksi itu bisa memantul dulu. Ini sempat koreksi sampai 300 sekian. Pada akhirnya naik dan breakout, baru kita entry. Targetnya nanti ya 200-300 itu sampai di ujung sana. Target maksimumnya ya, maksimum.
bisa 300 atau 200 kita close. Perhatikan ketika dia breakout, selanjutnya dia mencoba naik lagi ya, mencoba naik lagi, tapi terhenti di resisten yang di sini, terhenti, selesai, ganti warna merah sekarang, hijau ganti warna merah di area support atau resistennya, di levelnya. Ketika dia mencoba mendekati tapi gagal dan berubah warna, ini bisa menjadi tanda dia akan kembali turun. Kita uji coba. Nah, dari sini setidaknya ada turun lagi ya, ada sekitar 200 sekian, kemudian mencoba lagi menekan, masih di bawah, kemudian turun lagi, akhirnya hampir 360 ya. Perhatikan kita geser. Nah, sekarang dari high dan low, perhatikan ini tadi mencoba kembali turun, tetapi ditolak jadi warna hijau, naik sampai di sini ditolak lagi, sehingga ini di wilayah ini wilayah yang berat. Kita tunggu saja hingga dia jadi merah atau breakout. Baru kalau ini breakout namanya ya, baru breakout kita entry buy di sana. Nah, karena di atas ada level, maka targetnya di atas di sini. Nah, itu kan kecil ya, yang penting kita hitung kira-kira 250 cukup enggak. Kalau ini dianggap kita terlalu dekat, tidak usah, lebih baik berikutnya ya, tunggu sampai dia betul-betul kuat lagi seperti ini. Ini namanya break yang kuat dan ini valid, betul-betul valid. Oke, selanjutnya, nah begitu break valid jangan dilawan, sudah kuat sekali.